Assalamualaikum, selamat datang di channel kami, Kajian Islami, tempatnya siraman rohani. Ayat 78, Surat As-Sajdah, ayat 9, Surat Al-Mulk, ayat 23, yang menunjukkan bahwa kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai dijadikan termasuk golongan yang tidak bersyukur. Kita selalu mohon kepada Allah agar dijadikan kita semua sebagai orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Janganlah kita lupa dan hendaklah kita memperbanyak doa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar dapat mengingatmu, agar dapat mensyukuri nikmatmu, dan agar dapat beribadah kepadamu dengan baik. Juga doa Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin, dan doa-doa lainnya. Kenyataannya juga kebanyakan manusia adalah orang-orang yang lalai. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 92, di surat Yunus ayat 92, Allah berfirman, "Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, yaitu diselamatkan jasad tubuh kasarnya Fir'aun, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Orang-orang yang datang setelahmu agar mengambilnya sebagai pelajaran dengan melihat tubuh jasad Fir'aun tersebut. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Kebanyakan manusia adalah lalai. Di tanda-tanda kekuasaan Allah nampak, yang seharusnya menjadikan kita mengambil ibrah dan pelajaran, tetapi sering kita ini lalai. Di surat Al-A'raf 179, surat Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita ini memiliki banyak kelemahan, kita sering berbuat salah, khilaf, dosa, kita sering lalai, maka kita harus sadar bahwa kita sangat membutuhkan peringatan dan nasihat agar dapat membersihkan hati kita dari segala karat dan noda, agar kita berhasil menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, agar kita mampu menggapai derajat orang-orang yang bertakwa. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sebaik-baik peringatan agar kita dapat terhindar dari segala penyimpangan dan kesesatan. Jalan menuju keridhaan Allah dan menuju jannah surga Allah tidaklah mulus dan mudah. Jalan menuju kecintaan Allah penuh dengan tantangan dan rintangan, penuh dengan onak dan duri, hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan, syaitan yang tidak pernah diam,
selalu berusaha siang dan malam menyesatkan manusia dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Maka orang-orang yang berbahagia dengan meraih kesuksesan adalah orang-orang yang ikhlas dan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Orang-orang yang beruntung adalah mereka yang bersyukur dan mereka yang sabar. Sejarah telah mencatat kesabaran para Rasul alaihimussalatu wassalam, kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in dan orang-orang sesudah mereka. Di masa sekarang ini juga kita dapatkan orang-orang yang sabar. Semoga Allah meneguhkan kesabaran kepada mereka dan kita semua sampai akhir hayat. Merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saat saya melakukan perjalanan ke Jeddah sekitar beberapa bulan yang lalu untuk kegiatan dakwah di sana, maka saya berkenalan dengan seorang ustadz, seorang dai, seorang mubaligh yang masih berusia muda 36 tahun. Kondisi tubuhnya dalam keadaan lumpuh total. Hanya kepalanya saja yang bisa bergerak. Kaki dan tangannya tidak bisa bergerak. Dia lumpuh sejak umur 19 tahun. Sekarang sudah 36 tahun, sudah selama 17 tahun dalam keadaan lumpuh. Usianya sekarang 36 tahun, jadi lamanya lumpuh sudah 17 tahun. Beliau ridha dan bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpanya. Beliau selalu menampakkan wajah ceria dan murah senyum di hadapan para tamu yang menengoknya. Rumahnya selalu penuh dengan pengunjung, baik yang beliau kenal maupun tamu yang tidak dikenal, yang datang dari dalam kota Jeddah maupun dari luar kota, bahkan dari luar negeri. Beliau selalu menjadikan majelisnya saat berkumpul untuk mengingat Allah, mengingatkan kepada pengunjung tentang besarnya nikmat Allah, mengingatkan pengunjung agar sadar akan kewajiban setiap muslim untuk amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat, berdakwah dan memperjuangkan Islam sesuai dengan kemampuan dan kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ia tetap istiqomah menjalankan salat 5 waktu yang merupakan kewajiban setiap muslim sepanjang hayat. Sakit dan safar bepergian bukan sebagai penghalang baginya untuk bermunajat kepada Al-Khaliq dan menegakkan salah satu dari rukun Islam yang 5. Meskipun beliau sakit lumpuh total, beliau tetap rajin menuntut ilmu, baik dengan membaca Al-Quran dan tafsirnya, atau meminta pengunjung yang datang untuk membacakan Al-Quran, membacakan buku-buku yang bermanfaat, juga melalui nasihat dari para ulama, para da'i dan penuntut ilmu yang selalu rajin mengunjungi beliau. Beliau setelah lumpuh merasakan berada dalam puncak kebahagiaan. Kelumpuhan tubuhnya tidak menghalanginya untuk menyeru manusia agar kembali ke jalan Allah. Beliau selalu memberikan nasihat kepada para pengunjung yang menjenguknya. Tidak sedikit orang yang konsultasi dan mengadukan problem hidupnya lewat telepon atau datang menemuinya. Dan ia selalu memberikan motivasi dan nasihat penuh dengan kelembutan, kasih sayang dan kesabaran. Ia berdakwah di dalam kota Jeddah seperti mengunjungi rumah sakit, ke penjara-penjara, ke markas tentara dan polisi, ke masjid-masjid maupun sekolah-sekolah. Beliau juga berdakwah keliling Saudi Arabia meskipun harus dipapah atau digotong oleh beberapa orang yang menyertainya saat bepergian. Dan setiap bepergian beliau selalu didampingi ibunya yang merawatnya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Beliau sering berziarah ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan umrah dan beribadah di Masjidil Haram, dan juga berziarah ke Masjid Nabawi di Madinah. Beliau pernah berkunjung untuk berdakwah ke daerah selatan Saudi Arabia seperti kota Al-Baha dan sekitarnya, ke Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, dan juga ke daerah timur Saudi seperti kota Dammam dan sekitarnya. Bahkan juga beliau rajin berdakwah ke luar negeri seperti ke Mesir, ke Yaman, dan ke Uni Emirat Arab. Beliau juga antusias dan berminat untuk dapat berkunjung ke Indonesia dan memberikan tausiah di hadapan kaum muslimin Indonesia. Semoga Allah memudahkan dan mengabulkan keinginannya tersebut.
Beberapa stasiun televisi di Timur Tengah telah mengundangnya untuk memberikan tausiah, seperti di TV Al-Majd di Riyadh, Saudi Arabia, TV Bidayah di Mesir, TV Nas di Mesir, TV Al-Khalijiyah di Mesir, dan lain sebagainya. Saya telah mendapatkan izin dari beliau untuk menulis buku dalam bahasa Indonesia tentang riwayat hidup beliau. Dan insya Allah buku ini sedang disusun dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diterbitkan, yang akan disertakan pula dengan VCD-nya supaya bisa lebih banyak mendapatkan manfaatnya dengan mungkin menyaksikan langsung Ustaz Abdullah yang bernama Ustaz Abdullah bin Umar Bane'mah ini, supaya lebih berkesan dan mengambil manfaat yang besar dari nasihat-nasihatnya. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai dengan sejarah hidup beliau ya. Beliau bernama Abdullah bin Umar Bane'mah. Dilahirkan di kota Mekah. Dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 14 Rabiul Awal tahun 1394 Hijriah, bertepatan dengan 12 Agustus 1974 Masehi. Setelah usianya 2 tahun, ia dibawa oleh ibunya ke Yaman, tinggal di Yaman. Karena ayah dan ibunya warga negara Yaman, ayahnya tetap bekerja di Mekah dan ibunya tinggal di Yaman. 10 tahun lamanya Abdullah ini dalam keadaan sehat, lahir, tinggal di Yaman. Setelah usia 12 tahun, baru kembali lagi tinggal di Jeddah. Ayahnya sudah pindah bekerja di Jeddah, membuka usaha di sana. Kemudian ibu dan anaknya ini Abdullah kembali lagi tinggal bersama ayah Abdullah di kota Jeddah. Mulailah hari-hari di mana aku tinggal bersama ayah dan ibuku. Aku mulai sekolah di Jeddah, mengulang dari kelas 3 SD. Di sore hari aku ikut tahfidz Al-Quran di masjid. Saat aku di Yaman, aku telah hafal Al-Quran 3 juz. Di Jeddah, ketika saya tinggal di Jeddah, kata beliau, dalam perjalanan dari rumah menuju masjid untuk tahfidz Quran, untuk ke madrasah, aku melewati lapangan sepak bola dan melihat teman-teman sebayaku main sepak bola. Teman-temanku mengajakku ikut bermain bersama mereka. Aku pertama-tama menolaknya karena aku harus belajar ke masjid. Tapi tidak dipungkiri, aku ingin bermain bersama mereka. Mulailah syaitan memasang perangkapnya. Saya ceritakan secara ringkas saja. Dia berpikir, saya bisa berangkat dari rumah setengah jam lebih awal. Nanti main sepak bola 1/4 jam. Setelah itu membersihkan badan dan mengganti pakaian 1/4 jam. Sehingga saya bisa datang ke tahfidz Quran, ke madrasah tidak terlambat. Itu idenya. Menggabungkan antara keinginan main sepak bola dengan ke madrasah. Tapi setelah sehari 2 hari bermain, karena asyiknya bermain yang tadinya 15 menit jadi lebih. Akhirnya ke madrasahnya terlambat. Akhirnya dihukum oleh ustadznya. Hafalan-hafalan juga dia akhirnya susah untuk mengikuti tugas-tugas dari gurunya ya. Akhirnya misalnya tidak hafal, ada tugas-tugas tidak dikerjakan yang membuat gurunya juga marah dan menghukumnya. Akhirnya Abdullah pun merasa madrasah itu sebagai hambatan bagi dia, bagi kebebasan dan kegiatan dia. Akhirnya minta kepada orang tuanya dengan berbagai macam alasan untuk tidak berangkat ke madrasah. Alasannya karena gurunya galak, misalnya kasar, keras, misalnya. Kemudian juga dia juga bilang supaya lebih fokus dalam pelajaran pagi supaya nggak ketinggalan. Akhirnya orang tuanya menyetujuinya. Kenyataannya dia lebih banyak bermainnya di luar. Dia bermain di luar tidak selektif dalam memilih teman, bergaul dengan teman-teman yang kurang baik, yang tidak mengingatkan dia untuk sholat di awal waktu. Bahkan kalaupun dia terlambat tidak sholat pun tidak menegurnya, bahkan mereka pun bersama-sama lalai dalam sholat.
Diceritakan karena asyiknya dia mendukung satu kesebelasan favorit dia di Jeddah, mengikuti pertandingan-pertandingan sepak bola di lapangan, di stadion, walaupun dia harus sholatnya diakhirkan atau bahkan sampai tidak sholat. Beliau juga suka bolos sekolah. Hal ini diceritakan oleh diri beliau sendiri ya. Jadi menceritakan keburukan diri sendiri jika dalam rangka untuk maslahat, untuk dijadikan sebagai ibrah dan pelajaran, itu tidak mengapa. Tetapi jika untuk kebanggaan, tidak boleh. Karena bangga menyebutkan maksiat dirinya, tidak boleh. Dan dia menceritakan hal ini dalam rangka untuk diambil sebagai ibrahnya oleh kita. Dia suka bolos sekolah. Saat itu di usia 19 tahun dia belajar olahraga bela diri karate. Belajar juga ilmu silat dari Indonesia. Gak tahu ceritanya bagaimana, ada guru silat di Jeddah yang mengajari beliau. Kemudian juga pandai berenang dan menyelam. Belajar juga akrobat salto, angkat besi, dan senang berantem juga. Bisa 4 orang pun dia kalahkan karena kondisi fisiknya yang kuat. Allah berikan kelebihan, kekuatan fisik dan kepandaian ilmu bela diri yang beliau sendiri pernah sampaikan di sini supaya jadikan pelajaran bagi kita. Dalam berkelahi aku bisa mengalahkan 4 orang sekaligus. Tapi jika Allah menghendaki seseorang yang sehat walafiat untuk menjadi lumpuh total, maka terjadilah. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dia tidak pernah menyangka dirinya satu saat akan menjadi lumpuh. Tidak menyangka. Oleh karena itu, kata beliau, janganlah seseorang menyombongkan diri dan merendahkan orang lain dan berlaku semena-mena serta berbuat zalim kepada manusia karena ia menganggap dirinya sebagai orang yang kuat, berkuasa, sebagai pejabat atau anak pejabat atau sebagai orang kaya. Sungguh mudah bagi Allah untuk membalikan keadaan seseorang. Cukup dengan mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah. Nabi SAW berpesan pada kita, hendaklah kita memanfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal, kan? Di antaranya tentang masa muda sebelum datang masa tua, masa sehat sebelum datang masa sakit, masa kaya sebelum datang masa miskin, masa hidup sebelum datangnya kematian. Yang kematian itu datangnya dengan tiba-tiba. Ya. Pada saat dia pulang ke rumahnya, ayahnya melarang keras dia itu merokok. Dan ayahnya curiga kalau anaknya itu merokok. Sebelumnya yang membuat ayahnya curiga, ketika dia salaman dengan ayahnya, jatuhlah korek api dari saku anak ini, dari Abdullah. Ini bu, kamu merokok? Tidak, katanya. Anak ini berbohong. Itu korek api punya siapa? Punya teman saya, katanya. Nggak masuk di akal nih. Teman kamu yang merokok, kok koreknya ada di kamu, gitu. Janganlah bohong kamu, jujur. Jangan bohong. Dia mengatakan, demi Allah saya tidak merokok. Dengan suara yang keras, lebih keras dari suara ayahnya. Dan bersumpah dengan nama Allah, saya tidak merokok. Ayahnya khilaf. Karena dianggap sudah tertangkap basah, masih mengelak juga. Akhirnya ayahnya mengatakan, kalau kamu bohong, semoga Allah patahkan leher kamu. Ini kesalahan fatal ya, artinya dari orang tua, di mana seorang tua tidak boleh sekali-kali mendoakan keburukan untuk anaknya. Dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, salatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna, da'watul walid ala waladihi, wa da'watul musafir, wa da'watul madlum. Ada 3 doa yang mustajab, doa yang manjur, dikabul oleh Allah. Tidak ada keraguannya pada ketiga doa ini, yaitu dikabul oleh Allah. Yang pertama, doa orang tua atas anaknya. Kemudian doa seorang musafir dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat
Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami' As-Shaghir nomor 3031. Juga ada hadis dari Nabi SAW juga, beliau bersabda tentang larangan mendoakan anak, mendoakan keburukan ya. Di antaranya atau yaitu hadis Nabi SAW yang berbunyi, la tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian berdoa keburukan atas diri kalian sendiri. Jangan mendoakan untuk diri kita sendiri doa berupa keburukan. Wala tad'u ala auladikum. Dan janganlah kalian berdoa keburukan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala khadamikum. Dan juga janganlah kalian berdoa keburukan untuk pembantu kalian, untuk karyawan kalian, untuk bawahan kalian, untuk staf kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Dan janganlah kalian berdoa keburukan atas harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'ah yus'alu fiha apa'an fayastajiba lakum. Yang dikhawatirkan nantinya jangan sampai dia berdoa bertepatan dengan waktu yang mustajab, lantas Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Kemudian Abdullah sore hari itu malamnya tidur, pagi harinya dibangunkan untuk sholat subuh berjamaah di masjid oleh ayahnya. Abdullah bangun dengan berat hati dan mengatakan iya. Ketika ayahnya pergi keluar ke masjid, dia tidur lagi, tidak berangkat sholat dan bahkan tidak sholat saat itu sampai nanti bangunnya kesiangan. Dia sholat subuh saat itu di hari itu, tapi sudah matahari sudah terbit. Akhirnya dia berangkat ke sekolah, terlambat di sekolah. Akhirnya dia bolos sekolah. Dan berkumpul, ada teman-temannya juga berkumpul, termasuk ada adiknya dia. Yang satu ibu ikut bolos juga. Yang satu bapak, lain ibu. Bolos pergi ke pantai, berenang di sana. Selesai berenang di pantai, Abdullah mengajak teman-temannya, sepertinya dia sebagai seorang pemimpin, mengajak teman-temannya untuk berenang di kolam renang air tawar. Mari kita membersihkan badan kita dari air asin supaya badan kita segar dengan mandi di kolam renang air tawar. Dekat laut itu ada kolam renang pemandian air tawar. Akhirnya mereka pergi ke kolam renang, didapatinya kolam renang dalam keadaan tertutup, terkunci. Teman-temannya sudah mau pulang. Oleh Abdullah dikatakan, jangan kalian pulang, jangan putus asa. Kita ada cara memanjat. Akhirnya dengan ide dari Abdullah ini mereka memanjat kolam renang dan mulai berenang. Jadi kalau Allah menghendaki Abdullah saat itu harus lumpuh di kolam renang, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Beliau dalam satu ceramahnya juga di masjid mengatakan, kalian jangan menyangka bahwa kalian itu akan pulang sampai ke rumah dalam keadaan hidup. Karena ajal itu bisa datang saja dengan secara tiba-tiba. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafaqkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Abdullah meluncur berenang. Ketika itu airnya dangkal. Berenang, dia tidak sadar bahwa airnya dangkal. Berenang dengan kerasnya, kemudian kepalanya membentur dasar kolam. Lehernya patah saat itu juga, dan dia dengar patahan lehernya 1, 2, 3 sampai 5 kali patahan. Saat itu juga badannya lumpuh, tidak bisa dia gerakan. Keluar darah dari hidungnya. Ada temannya dekat situ, teman-temannya nggak ada yang tahu kalau dia dalam keadaan lumpuh saat itu. Dia ingin memanggil temannya, menggoyangkan bahunya, tidak bisa digoyangkan. Tapi dia sadar, tidak pingsan saat itu. Dia bertahan untuk hidup, menahan nafas. Dia dengar juga temannya. Berapa menit, temannya itu mengajak bicara adiknya. Kemana kakak kamu, kok nggak muncul-muncul? Biarkan saja, dia senang menyelam katanya. Jadi disangka adiknya dia sedang menyelam. Adiknya juga tidak sadar. Adiknya sempat naik ke atas, kemudian ambil rokok, dia merokok, sebagaimana diceritakan oleh adiknya. Setelah sekian lama tidak muncul-muncul, baru curiga. Menurut adiknya berada di datar kolam itu selama 15 menit kira-kira kakaknya itu.
Abdullah menceritakan kisah di dalam kolam itu. Dia katakan setelah saya bertahan, umumnya saya bisa bertahan 2,5 menit sampai 3 menit ketika sehat. Tapi dalam keadaan saya antara hidup dan mati, saya ingin tetap hidup, maka saya bertahan bisa lebih dari itu. Sampai sekitar 4 atau 5 menit kira-kira. Kemudian saat itu tergambar pada dirinya itu, dia seperti melihat film tentang kehidupan dia, rekaman kehidupan dia sejak kecil sampai dia tenggelam dalam hitungan detik saja itu. Tapi seperti tergambar semua rekaman hidupnya. Banyak waktu yang dia sia-siakan, banyak maksiat dan dosa yang dia lakukan, tapi juga ada kebaikan yang dia lakukan. Di bagian akhir film itu tergambar bagaimana kejadian dia bersedekah. Dia melihat ibu pemulung yang sudah tua melewati rumah makan, seperti kelihatan dalam keadaan lapar. Akhirnya Abdullah masuk ke rumah makan itu, membelikan ibu tadi dengan uang sakunya, kemudian dia berikan kepada ibu tadi. Ibu pemulung tadi terharu dengan pemberian Abdullah. Dia berterima kasih dan menengadahkan kedua tangannya ke atas, berdoa kepada Allah untuk kebaikan Abdullah. Lalu ibu itu makan sambil menangis terharu. Dan setelah pergi lagi, dia mengangkat kedua tangannya lagi mendoakan Abdullah. Setelah itu film itu habis. Padahal kejadian sedekah tadi bukan kejadian terakhir sebelum dia tenggelam, tidak. Sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Setelah itu lapang dada dia, terasa lapang, dan dia teringat akan hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk jannah. Setelah itu langsung dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam kolam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air masuk ke dalam mulutnya, ke dalam tubuhnya, dan dia pingsan, tidak sadarkan diri. Setelah 5 atau 6 menit di kolam itu baru dia pingsan. Menurut perkiraan adiknya, di dalam kolam itu mulai awal dia terjun sekitar 15 menit. Setelah adiknya curiga ada apa-apa dengan Abdullah, dia cari dan ditemukan di dasar kolam, kemudian segera diangkat. Kepalanya sudah membalik ke belakang. Segera dikeluarkan air dari tubuhnya, kemudian dibawa ke rumah sakit. Di tengah perjalanan oleh temannya dibuat napas buatan ke mulutnya, kemudian dia tersadar. Awal kata yang dia ucapkan adalah Alhamdulillah. Dia mulai dari situ sudah tabah, sudah ridha, sabar atas ujian Allah ini. Kemudian tidak lama adiknya memberitahu ayahnya akan kejadian ini. Ayahnya datang ke rumah sakit. Ayahnya tentu sedih dan menyesal. Tidak sengaja untuk menginginkan anaknya jadi lumpuh. Tidak terpikirkan bahwa doanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Ayahnya pun menyesali. Ayahnya berusaha bagaimana caranya Abdullah itu bisa sembuh. Abdullah dirawat di rumah sakit selama 4 tahun lamanya. Dari mulai hari pertama, tenggorokannya sudah dilubangi untuk dibuat nafas buatan pakai selang. Sehingga dengan demikian dia tidak bisa berbicara. Selama 9 bulan tidak berbicara. Kemudian juga kepalanya dipasang baut besi, dari besi di sebelah kiri dan kanan kepala. Ada penyangga leher juga supaya dia tidak bisa bergerak ke kiri maupun ke kanan sedikit pun selama 7 bulan dalam keadaan seperti itu. Dioperasi selama 4 tahun, 16 kali operasi, dan di antara operasinya karena pendarahan menjadikan dan sudah habis sampai 39 kantong darah, belum juga darah itu belum berhenti. Maka dokter memutuskan untuk dioperasi tanpa obat bius. Karena jika dengan obat bius bisa mengakibatkan bahaya pada otak, akhirnya diputuskan tanpa obat bius. Dia merasakan sakitnya seperti dicincang-cincang tubuhnya,
dan dagingnya dari ujung kaki terasa sakit sampai ujung kepala. Yang hanya bisa dia lakukan menangis, tapi dia tidak bisa berkata-kata, tidak bisa menyampaikan melalui kata-kata rasa sakitnya. Tapi dia ridho. Dan ibunya mendoakan kebaikan setelah itu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dengan penyakit ini, dengan musibah ini. Juga ayahnya mendoakan kebaikan. Allahu yakhtar laka tayyib. Supaya Allah, semoga Allah memilihmu teman-teman yang baik. Allah yakfika syarrak. Semoga Allah melindungimu dari kejahatanmu dan kenakalanmu. Di sini juga ada nasihat dari Ustaz Abdullah. Wahai saudaraku, bagaimana engkau dapat mendurhakai ayahmu atau ibumu jika engkau tidak mengetahui kapan engkau mati? Wahai saudaraku, bagaimanakah jika halnya aku tidak meninggal, namun tatkala aku kembali ke rumah, kemudian dia katakan, namun tatkala aku kembali ke rumah, lantas aku mendapati kedua orang tuaku yang lebih dahulu meninggal dunia. Dia katakan kalau seanak-anak itu berbuat durhaka kepada ayah atau ibu, kemudian anak yang duluan meninggal, insya Allah ayah dan ibunya akan memaafkan. Orang tua hatinya lembut. Tetapi bagaimana kalau kita sudah berbuat durhaka kepada kedua orang tua atau kepada salah satu, ibu dan ayah kita masih belum ridho, masih jengkel, masih marah kepada kita, kemudian orang tua kita yang meninggal duluan sebelum dia memaafkan kepada kita. Bagaimana? Ini membuat seorang harus hati-hati dan harus segera meminta maaf atas segala kesalahan dan meminta ridho dari kedua orang tua kita. Dan dia tidak ridho ada orang-orang yang mencela ayahnya. Tatkala ayahku mendoakan keburukan atasku, tidaklah beliau bermaksud agar aku benar-benar lumpuh. Ayahku saat itu marah, yang ditimbulkan oleh setan yang berada di dalam aliran darah manusia. Meskipun ayahku kesal kepadaku, akan tetapi ayahku tidak mempedulikan luka hatinya. Ia tetap segera pergi ke rumah sakit. Bahkan ayahnya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk perawatan anaknya, habis lebih dari 500.000 real, sekitar 1.250.000.000 rupiah kalau dirupiahkan. Pengorbanan orang tua menginginkan agar anaknya sehat sembuh. Orang tua itu rela untuk berkorban untuk anaknya. Yang penting bagaimana anaknya bahagia, anaknya senang. Ada seorang bapak-bapak yang terkena penyakit kesurupan, kemudian dia juga mengeluh, mendatangi seorang ustadz dan mengatakan tentang problemnya, penyakitnya. Kemudian ustadz itu mengatakan kepada orang tersebut, seandainya Allah sembuhkan penyakitmu, tapi dengan syarat penyakitmu itu pindah kepada anakmu, mau apa enggak? Oh, saya tidak ridho, saya enggak mau. Biarlah saya yang sakit saja, yang penting anak saya jangan sakit. Sampai seperti itu. Dan banyak kisah-kisah bagaimana pengorbanan, perjuangan orang tua ya untuk anaknya. Setiap orang tua pasti sayang kepada anak-anaknya. Walaupun barangkali cara bentuk kasih sayangnya mungkin sebagian salah dalam cara misalnya. Tapi pada dasarnya orang tua adalah sayang. Ibu Abdullah selalu tidur di samping Abdullah yang lumpuh sekian belas tahun lamanya. Kita bayangkan, artinya betapa sabarnya dia merawat anaknya tersebut penuh dengan kecintaan. Nggak pernah dia marah ataupun bagaimana, justru sayang pada anaknya. Dalam setiap malam itu bangun berkali-kali. Apalagi kalau Abdullah sakit flu. Sejak lumpuh dia tidak bisa batuk. Kalau flu, banyak lendir di dadanya, dia mau keluarkan nggak bisa batuk. Sangat berat sekali. Yang bisa
mengeluarkan lendir adalah dengan ditekan dadanya dengan keras. Dan tidak ada yang bisa menekan, yang mengerti caranya kecuali ibunya. Dan itu juga memberatkan, payah sekali dengan menekan itu. Termasuk juga membersihkan badannya ya dari kotoran ibunya. Maka Abdullah mengatakan, ibuku itu bagaikan ruh bagi saya. Saya sangat berterima kasih sekali, dan ibuku banyak sekali jasanya. Di samping tentu ayahnya juga ya, tapi dia peran ibunya sangat besar, luar biasa sekali. Sangat sabar sekali. Dan itu juga diceritakan oleh Ustaz Abdullah, di mana ibunya sejak kecil hidup prihatin dan banyak penderitaannya. Sejak kecil hidup sebagai anak yatim. Ketika ayahnya meninggal, dia tinggal bersama pamannya, membantu keluarga pamannya, mencuci piring, mencuci pakaian, menyapu, memasak, dari usia kecil. Merawat orang sakit, dari keluarganya yang sakit dia merawat. Keprihatinan, penderitaan yang diderita sejak kecil itulah di antara sebab yang menyebabkan dia cukup kuat, tabah di saat dia dewasa ketika mempunyai anak dengan sakit lumpuh tadi. Kadang kita kurang tahu hikmah ketika seorang itu mengalami penderitaan, masalah-masalah, problem gitu. Ternyata itu juga diantaranya untuk mematangkan dia untuk menjadi orang yang lebih tangguh dan kuat. Dan insya Allah hasilnya pun menjadi lebih baik kan, sabar, pahala dan lain sebagainya. Sebagai satu permisalan saja, ayam kampung dan ayam negeri lebih mahal mana? Ayam kampung. Telurnya lebih berharga, lebih mahal mana? Lebih bermanfaat mana? Sama-sama bermanfaat, tapi ayam kampung punya kelebihan khasiat ya. Nah ini. Tapi lebih enak mana hidupnya, ayam kampung dengan ayam negeri? Ayam negeri hidup di kandang, selalu diberi makan, nyaman rezekinya ya, diberi gitu. Kalau ayam kampung liar, istilah bahasa Cirebonnya diumbar. Liar, makan makanannya gitu kan, tapi hasilnya lebih bagus gitu. Kemudian juga burung walet dengan burung gereja. Burung gereja itu ketika membuat sarangnya dengan mudah sekali. Sehari mungkin bisa berapa sarang dia buat. Dalam 3 bulan itu mungkin bisa 100 lebih barangkali sarang yang dia bisa dia buat. Tapi burung walet membuat sarang dari air liurnya mungkin berbulan-bulan baru jadi 1. Tapi mana manfaatnya, mana lebih mahal mana gitu, nilainya. Burung gereja sarangnya mungkin tidak dianggap berharga misalnya. Itu sebagai satu permisalan saja, contoh. Sehingga janganlah seorang bersedih jika dilahirkan dalam keadaan yatim, jika dia dalam keadaan banyak menghadapi problem, masalah. Insya Allah kalau kita sabar dan selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mensikapi musibah dengan benar, insya Allah kebaikan-kebaikan yang banyak yang akan dia rasakan dan dia dapatkan insya Allah di dunia dan di akhirat. Intinya tadi tentang ayahnya, dia tidak ridho kalau ada orang yang mengutuk ayahnya atau mencela ayahnya. Dia katakan, akulah penyebab sehingga aku ini didoakan oleh ayahku. Sayalah yang bandel, bukan orang tua saya yang salah. Dia katakan, ada hal yang menggoncangkan hatiku serta tidak mengenakan jiwaku. Setelah acara Sisi Kelam di TV Al-Majid selesai, sampai kepadaku sebuah kabar tentang beberapa orang yang terbawa oleh perasaan mereka hingga mereka menghabiskan malamnya untuk mencela bapakku serta mendoakan keburukan atasnya. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya bapakku bukanlah orang yang durjana. Dia bukanlah penjahat. Ia adalah orang yang senantiasa menjaga sholat dan puasanya serta selalu berzikir di setiap kesempatan. Tapi beliau juga bukan malaikat yang tidak punya salah. Pesanku kepada siapapun yang mencintaiku,
Aku tidak ridha kepada siapapun yang menyakiti atau menyinggung perasaan ayahku, meskipun hanya dengan satu kata saja. Walaupun hal itu ia maksudkan sebagai bentuk simpati kepadaku. Kemudian setelah kita tadi dengarkan penderitaan dia selama 4 tahun lamanya dirawat di rumah sakit, ada hikmah yang dia rasakan dengan penderitaannya tersebut, yaitu dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sakitnya tadi dan melalui sebab sepupunya yang menjadi penyebab dia mendapatkan hidayah. Ceritanya, sepupunya ini sebelumnya juga tidak rajin ke masjid, jarang menghadiri kajian-kajian Islam, ke majelis taklim, jarang membaca Al-Quran. Dia mempunyai ayah, sepupunya ini berarti paman dari Abdullah, yang selalu menengok Abdullah setiap hari Jumat di rumah sakit. Setiap akan menengok Abdullah di hari Jumat ke rumah sakit, ayahnya ini, ayahnya Walid, pamannya Abdullah bernama Paman Ahmad, punya anak namanya Walid, yaitu sepupu Abdullah. Paman Ahmad selalu meminta anaknya yang bernama Walid untuk menemani dia menengok Abdullah. Tapi anaknya ini yang bernama Walid selalu menolak. Nanti saja insya Allah, lain kali. Gak pernah mau. Sampai suatu saat, ayahnya setelah sholat berjamaah di masjid, keluar menyeberang jalanan, ditabrak mobil, kemudian meninggal dunia. Semoga Allah merahmatinya. Anaknya yang bernama Walid sangat kaget, shock, berat, karena dia cinta dan sayang pada ayahnya. Akhirnya dengan kesedihan itu, kompensasinya, pelampiasannya, dia akhirnya jadi rajin ke masjid. Allah beri hidayah pada dia, karena sering rajin ke masjid, sholat berjamaah, menghadiri majelis ilmu, lapang dadanya, merasa tenang. Dia sudah 4 tahun tidak menjenguk Abdullah. Dia pernah hanya melihat di rumah sakit saat kejadian 4 tahun yang lalu. Misalnya pada saat kejadian awal Abdullah lumpuh, itu saja melihat. Tapi setelah itu tidak pernah menengok. Setelah itu Walid berkumpul dengan teman-temannya di masjid. Teman-temannya mengatakan, kita hari ini punya program ingin menengok orang sakit. Ada keutamaan yang besar menengok orang sakit. Siapa di antara kalian yang mempunyai teman, keluarga yang sakit? Walid ingat, saya punya sepupu, sudah 4 tahun saya belum menengoknya. Bahkan ayah saya selalu berpesan kepada saya, tapi saya belum sempat saja. Saya sekarang teringat ingin melaksanakan wasiat ayah dan juga ingin menyambung silaturahmi dengan menengok Abdullah. Akhirnya bersama-sama dengan jamaah masjid mereka menengok Abdullah. Sejak itu Walid rajin menengok, memberi nasihat, memberi motivasi, meminjamkan kaset-kaset ceramah dari ustadz-ustadz dan dai di sana yang memberikan motivasi, nasihat dan keilmuan, sehingga bertambah senang Abdullah. Lapang dadanya, terasa tenang dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Walid juga sering membawa teman-temannya yang kadang-kadang sholat tapi suka lalai juga gitu ya, diajak untuk nengok Abdullah. Sepulang dari rumah Abdullah saat sholat Isya, mari kita sholat berjamaah, mudah, disuruh sholat mudah, tadinya sulit. Setelah selesai sholat Isya, Walid menunggu di masjid, di luar masjid, menunggu kok nggak keluar ini temannya ini. Sudah jamaah, sudah sepi, masih ada di dalam saja. Akhirnya dicari, di dalam sedang menangis, sedang sedih. Ketika ditanya, dia bilang, wahai Walid, saya banyak dosanya, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Abdullah lumpuh, sedangkan saya diberikan kesehatan. Bagaimana saya harus bersyukur kepada Allah? Seharusnya saya bersyukur dengan banyak beribadah. Ini menyebabkan orang banyak berubah, mendapatkan hidayah Allah semata-mata setelah melihat orang yang lumpuh saja di depan mata dia terus berubah. Maka Walid pun datang kepada Abdullah, wahai Abdullah, banyak orang yang datang ke rumahmu menengok, dapat hidayah setelah hanya melihat wajahmu saja. Maka kamu harus sungguh-sungguh lagi dalam berislam, menuntut ilmu, dan kamu juga punya potensi yang insya Allah Allah berikan kelebihan pada kamu gunakan untuk khidmat.
memberikan pelayanan kepada umat untuk berdakwah dan lain sebagainya. Mulailah Abdullah diberi motivasi, diminta berdakwah di masjid, menceritakan, digotong oleh beberapa orang, ceramah di masjid, walaupun masih grogi waktu itu, belum bisa ceramah gitu ya. Sampai akhirnya dibawa lagi ke perkemahan musim panas, di musim-musim libur anak-anak remaja dia dibawa ke sekolah-sekolah, ke penjara-penjara. Ini diantara awal dakwah Ustaz Abdullah, menceritakan tentang pengalaman hidupnya. Kemudian Ustaz Abdullah pernah diwawancara oleh salah satu channel televisi di Timur Tengah. Ditanya, apa harapan Anda setelah lumpuh ini? Mari kita dengarkan atau kita lihat di layar bagaimana Ustaz Abdullah ketika ditanya apa harapan dia. Dia mengatakan, saya memiliki 3 harapan. Saya mempunyai 3 harapan, walaupun sebenarnya harapan dia banyak, tapi yang disampaikan di dalam salah satu acara wawancara di stasiun televisi sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Ya.
bagaimana jika kita berbenturan dengan orang tua kita dalam hal mengisi waktu liburan? Kita ingin mengisi waktu liburan kita dengan mengikuti pelatihan, misalnya atau pesantren kilat, belajar bahasa Arab, mendalami lagi Islam, mungkin di luar kota barangkali kan. Kemudian orang tua menginginkan kesempatan libur yang mungkin selama kuliah itu jarang bertemu, maka ingin di rumah misalnya kan. Nah, yang penting bagaimana kita ini tidak memaksakan diri antara kehendak orang tua dengan kehendak kita, selama kehendak orang tua itu bukan maksiat. Artinya orang tua tidak melarang kita ikut taklim, ikut belajar Islam. Pada hakikatnya tidak melarang kan. Selama kita kuliah, kita bisa gunakan waktu kita juga untuk taklim. Nah, tetapi jika kita menginginkan pendalaman yang lebih lagi, yang mengharuskan kita berpisah dengan orang tua, perlu barangkali kita duduk, diskusi, meminta pendapat orang tua, meminta ridhonya, bagaimana seandainya hal ini saya gunakan waktu liburan, kita bagi sebagian untuk di luar kota sekian hari lamanya, sekian pekan misalnya. Mudah-mudahan orang tua kita pun insya Allah bisa memaklumi dan memahami. Dan seandainya orang tua tetap melarang, maka kita sebagai anak wajib mengikuti dan patuh pada orang tua. Karena orang tua bukan melarang kita dari taklim sama sekali. Berbeda kalau orang tua melarang anaknya belajar agama misalnya. Nah, itu tidak boleh ditaati misalnya. Tapi secara umum dia tidak mendukung. Tapi untuk liburan saja dia minta supaya di rumah misalnya. Nah, itu perlu adanya komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua. Yang sering terjadi, anak dalam hal pernikahan menginginkan anak menikah dengan pilihannya. Orang tua punya pilihan yang lain. Nah, itu juga perlu dikomunikasikan dengan cara yang sebaik mungkin, yang sampai membuat orang tua juga ridho. Jangan memaksakan diri bahkan sampai kawin lari misalnya. Dan juga bagaimana cara anak mengingkari misalnya orang tua juga dengan cara adab yang baik. Dengan cara adab yang baik dalam hal mengingkari, dalam hal bermuamalah juga begitu. Jangan sampai sekali terjadi seorang anak misalnya mau berangkat sekolah, ibunya sudah memasakkan sarapan dan meminta anaknya makan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah, kemudian anaknya menolaknya dengan begitu saja. Gak bisa, saya udah telat, terus berangkat saja tanpa sarapan. Gak bisa. Ini suatu kesalahan yang fatal, mengecewakan orang tua. Kalau kita terlambat, seharusnya kita harus bangun lebih pagi lagi, siap-siap lebih pagi. Jangan jadikan alasan kita tidak makan sarapan yang dibuat oleh orang tua kita. Seandainya memang sudah terpaksa saat itu terlambat pun, kita mengikuti, tidak ada salahnya perintah orang tua untuk makan 1-2 suap nasi misalnya. Yang mudah-mudahan lebih berkah. Bisa jadi yang tadi berangkat saja tanpa sarapan, menunggu kendaraan di luar lama, dan tetap saja terlambat. Dan subhanallah yang patuh tadi makan untuk beberapa menit lebih terlambat, tapi karena dia patuh pada orang tua dapat berkah, sehingga dapat kemudahan, tidak terlambat misalnya. Bisa saja terjadi dan demikian. Ada lagi orang tua yang menyuruh anaknya, kalau kamu berangkat keluar kota jangan lupa mampir kepada pamanmu. Kita ada urusan lain yang penting dan banyak sekali misalnya. Dan kita yakin tidak bisa menengok paman kita, langsung saja dijawab saat itu, gak bisa, saya gak ada waktu bu. Itu juga mengecewakan. Seandainya benar Anda tidak ada waktu, tapi jangan jawaban yang seperti itu, karena bisa jadi setelah di sana Anda ada waktu. Jadi kita bisa katakan, ya nanti saya lihat bu, insya Allah saya akan usahakan. Bahasa yang menyenangkan. Dan setelah kita pergi ke sana diusahakan. Ada skala prioritas kan, antara yang penting dari yang... Jangan sampai kita membuang waktu untuk hal yang tidak penting bisa, tapi untuk ziarah tidak bisa. Tapi seandainya setelah itu tidak ada waktu juga, tidak sempat juga, kita akan pulang. Mungkin kita bisa telepon ibu kita, bu, urusan saya sudah selesai semua, tinggal menjenguk paman saja. Bagaimana menurut pendapat ibu? Kalau saya menjenguk paman, saya akan ketinggalan kereta yang terakhir hari ini. Saya terpaksa nginap lagi, mungkin besok baru bisa berangkat, kecuali kalau saya pulang sekarang. Oh, sudah pulang aja sekarang, kasihan anak-anak kamu misalnya. Nanti gampang lain waktu. Ibunya itu senang, lega gitu kan. Itu pendapat dari beliau sendiri. Beda dengan kita jawab langsung, saya tidak ada waktu untuk menjenguk paman misalnya. Itu perlu
latihan-latihan, belajar dari orang yang lebih tua untuk bagaimana cara menjawab dengan cara yang baik. Ada lagi satu kisah, seorang anak yang orang tuanya, ayahnya sudah meninggalkan rumah waris. Rumah waris itu mau dibeli oleh kakaknya. Kakaknya sudah bilang ke ibunya, akan saya beli dengan harga sekian. Ketika adiknya itu datang ke rumah ibunya, ibunya mengatakan nanti rumah waris sudah akan dibeli oleh kakakmu dengan harga sekian. Adiknya itu langsung spontan menjawab, gak bisa, saya tidak setuju, terlalu murah sekali harga yang diminta oleh kakak. Ibunya langsung marah, dasar kamu anak durhaka. Karena dianggap langsung menjawab, membantah. Akhirnya dia menyesal, seandainya saya diam saat itu, kemudian saya pergi menemui kakak saya dan berunding. Sampai ada kata sepakat, dia akan menaikkan harga. Setelah itu kita sampaikan lagi kepada ibu bahwa kakak akan menaikkan harga, pasti ibu juga tidak akan menolak. Jadi jangan sekali-kali kalau orang tua kita menyuruh kita, langsung saja yang ada kita bantah, kita jawab. Ada seorang bapak menyuruh anaknya pergi ke satu kantor jam 7 pagi. Jangan terus kita langsung, wah pak nggak bisa pak, jam 7 masih tutup pak. Jangan jawab seperti itu. Walaupun benar masih tutup, mungkin orang tua akan kecewa. Anaknya mengatakan, bagaimana pak kalau jam 8 saja? Sepertinya jam 7 ini masih tutup. Bagaimana pendapat bapak? Tetap kita minta supaya bapak yang memutuskan. Bapaknya tetap bersikeras, tidak, sudah buka sekarang. Gimana? Padahal kita yakin belum buka. Tetap, selama hal yang bukan maksiat, kita turuti, kita taati. Berangkat jam 7. Ternyata betul, masih tutup dan terlihat dibuka jam 8. Pulang, jangan pulang ke rumah dengan wajah cemberut. Tuh kan, saya bilang apa, ayah? Misalnya, jangan. Kita pulang, tetap memberitahukan ayah kita bahwasanya tadi saya sudah ke sana dan kantor masih tutup, insya Allah jam 8 saya ke sana lagi. Biar ayahnya mungkin diam, malu, tapi nggak ada masalah. Jangan sampai membuat kita mengungkapkan kata-kata yang membuat ayah kita jengkel misalnya. Itu perlu dilatih hal-hal yang demikian. Sehingga orang-orang atau penuntut ilmu yang belajar Islam itu ada perubahan sikap, yaitu bakti kepada kedua orang tuanya dengan lebih baik lagi. Sering saya sampaikan dalam hal tausiah, ada kejadian seorang anak yang dimarahi oleh ayahnya dan dianggap anak yang durhaka ketika ayahnya punya kebiasaan buruk, suka merokok. Menyuruh anaknya, wahai anak, tolong belikan rokok ke warung. Anaknya langsung saja, haram, tidak bisa. Gitu. Kalau saya beli rokok kepada bapak, berarti saya tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Saya dilarang. Terus bawakan fatwa dan lain sebagainya misalnya. Ayah marah. Dianggap saya memerintahkan kok menolak. Dasar ini anak nggak durhaka berarti. Siapa yang ngajari? Mungkin ustadznya yang ngajari. Gitu. Padahal ustadznya nggak pernah ngajari demikian. Misalnya, udah jangan ngaji lagi. Dasar kamu ikut aktif di pengajian jadi seperti ini. Misalnya kan dilarang pengajian. Ada seorang yang mengeluh pada saya menceritakan kejadian seperti itu. Tapi ada juga kejadian yang hampir sama. Ayahnya menyuruh anaknya pergi ke warung merokok. Tapi si anak itu mengatakan, wahai ayahku, saya dengan senang hati menerima perintah ayah. Itu dengan senang hati. Ayah perintahkan kemana saja, insya Allah saya senang. Tapi tolonglah ayah, yang satu ini saja. Saya berat sekali karena saya cinta kepada ayah. Kenapa ya? Karena kalau nanti ayah merokok, ayah sakit, saya akan merasa saya penyebab ayah itu sakit. Tolong ayah perintahkan saya yang lain, insya Allah dengan senang hati. Berbeda kan? Padahal jawabannya sama, intinya menolak, tapi dengan bahasa yang lebih dikemas, dengan halus. Ayahnya tertawa saja, ada-ada saja kamu. Sejak itu tidak pernah menyuruh lagi anaknya, dan tetap hubungan antara ayah dengan anaknya sangat baik sekali. Nah, itu contoh. Jadi kadang apa yang kita baca dari kitab itu tidak salah, menceritakan tentang suatu hukum dan lain sebagainya. Tapi ketika praktek langsung di lapangan itu tidak mesti harus kaku misalnya kan, harus dikemas. Syekh Ali Hasan mengatakan bahwasanya kebenaran itu pahit untuk diterima oleh manusia, diterima oleh jiwa manusia itu berat. Syekh Albani juga mengatakan demikian. Maka beratnya kebenaran itu kalau ditambah lagi dengan beratnya cara kita menyampaikan, maka itu akan lebih berat lagi diterima oleh jiwa manusia. Obat itu pahit, maka obat itu dikemas dengan kapsul.
Ketika diberi kapsul diminum, tidak begitu terasa pahitnya. Nah, kemasan itu yang perlu. Dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang bijak, dengan akhlak yang baik, seorang itu akan bisa lebih menerima kebenaran dari kita dengan akhlak yang baik. Ya, mungkin itu saja, sudah 9:30 tanpa terasa. Insya Allah dalam kesempatan lain bisa disambung lagi. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan semoga tausiah kita ini memberi manfaat untuk kita semua, menambah kualitas keimanan kita, menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya, dan dengan menggunakan nikmat tersebut di jalan ketaatan, dan juga menjadikan kita juga sebagai orang-orang yang sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, dan sabar untuk menghadapi segala musibah yang menimpa kita. Semoga Allah memberikan limpahan ganjaran pahalanya kepada kita tanpa hisab, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.